pelaksanaan secara tertulis. Hai, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik link bell-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jumpa kembali bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum membuat video di YouTube agar menarik untuk ditonton tentunya. Oke, by the way, kenapa sih perlu persiapan? Agar kendala saat pengambilan video sampai dengan editing dapat diminimalis. Sering tanpa perencanaan itu kita hilang ingatan apa yang harus disampaikan, sehingga penyampaian di video itu jadi beribet dan harus take gambar secara berulang-ulang. Ya, seperti saya ini. Ada 5 langkah yang perlu kita persiapkan dalam membuat video. Antara lain, tema atau materi apa saja yang akan kita buat. Kemudian peralatan dan juga aplikasi-aplikasi apa saja yang akan kita gunakan. Juga kata-kata yang harus kita sampaikan di video. Dan juga jika kita memerlukan informasi di buku ataupun di internet, itu juga harus kita persiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita juga harus membuat outline tentang poin-poin apa saja yang akan kita bicarakan dalam video. Kenapa? Agar pembahasannya tidak keluar dari tema ataupun materi yang akan kita bahas. Misalkan nih, saya akan membuat video dengan materi memainkan lagu dengan tangga nada yang berbeda. Maka outline saya adalah yang pertama, mengingat kembali tangga nada C. Kemudian, mengapa perlu untuk mempelajari tangga nada yang berbeda? Apa tidak cukup semua lagu kita mainkan di tangga nada C mayor saja? Kemudian, tentang lingkaran Queen. Apa sih itu lingkaran Queen? Kemudian, yang keempat, bagaimana cara merubah lagu burung hantu dari tangga nada C ke tangga nada G. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memainkan lagu burung hantu di tangga nada C. Oke, setelah yang pertama kita melanjutkan ke yang kedua. Tapi nyanyinya nggak usah dilanjutin. Yang kedua adalah stock shot. Apa sih itu stock shot? Apakah stock itu seperti tongkat mayor F? Oh no, bukan. Tapi stock shot itu adalah persediaan gambar-gambar yang dibutuhkan dalam video yang akan kita buat. Tapi bukan hanya gambar ya, tapi juga video juga. Misalkan untuk gambar dan video dengan materi memainkan nada, maka saya memerlukan foto atau gambar tentang jarak nada, kemudian tools keyboard, video memainkan penjarian, dan sebagainya. Oke, setelah yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu kamera. Kamera itu penting. Kalau tidak ada kamera, bagaimana kita mau mengambil video? Oke, kamera yang saya gunakan untuk membuat video adalah Samsung A50s. Terdapat 3 kamera di belakang. Oke, ini bukan endorse ya, no bukan. Cuman karena ini memang perangkat yang saya miliki. Jadi handphone saya ini memiliki resolusi kamera pertama yaitu 48 megapiksel, kemudian 8 megapiksel, dan kamera ketiga adalah 5 megapiksel. Kemudian fiturnya ada LED flash dan panorama juga HDR. Kualitas videonya 2160 per 30 fps, kemudian dan juga 1080p per 30 fps. Untuk kamera depan ada satu, yaitu resolusinya
piksel dengan 20 mili lebarnya. Fiturnya juga sudah HDR. Kemudian video yang dihasilkan dari kamera depan saya ini juga 1080 per 30 fps. Kemudian juga kamera sama baterai Samsung. Oke, jadi kamera harus terisi full dan memorinya pastikan juga cukup untuk menampung hasil video. Oke, ke satu, kedua, ketiga, dan keempat. Keempat adalah peralatan pendukung. Jangan dilupakan, karena walaupun pendukung, tapi ini cukup penting. Jadi urgensinya sangat-sangat penting. Oke, antara lain pendukung yang harus disiapkan tripod. Tripod itu bukan tempat kita kalau mau nuangin teh ya, bukan. Itu loh, tripod itu adalah penyangga kakinya tiga loh, yang biasanya kita buat untuk naruh kamera digital atau handphone. Kalau sekarang kan lagi ini ya, jadi mau ke handphone kayak mau ke kamera digital itu sama-sama aja. Hanya saja bedanya kalau yang di handphone itu, yang untuk smartphone maksud saya, itu lebih ringan. Oke? Tripod ini berfungsi untuk menyangga smartphone dan kita bisa membuatnya stay di tempat yang kita inginkan, apalagi kalau kita harus melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalkan saya tidak ada teman pada waktu membuat video, misalkan kemudian saya harus membuat video menggunakan kamera handphone saya, maka saya siapkan tripod, kemudian saya letakkan kaca di meja. Jadi ada kaca besar, biasanya kaca untuk saya berdandan gitu ya, jadi untuk make up saya biasanya saya pakai itu. Saya taruh di depan kamera saya, jadi saya bisa ngintip lah. Dan di sini saya juga menggunakan kamera belakang kalau selfie, karena kamera selfie itu kan resolusinya lebih kecil ya daripada kamera belakang, makanya saya perlu untuk sedikit kaca. Jadi ini pas ya. Oh iya, ini sudah pas. Kita lanjutkan seperti ini. Kemudian ada lampu. Ingat, lampu itu penting, saudara-saudara. Kenapa lampu itu penting? Ya, lampu itu penting untuk membuat cahaya atau wajah kita lenterang. Ya kan nggak mungkin ya kita bikin video tapi gelap-gelapan. Terus ntar sama orang yang nonton dikira setan dong. Makanya kita perlu lampu. Lampu ini juga dapat memberikan efek psikologis pada penonton, jadi bisa menimbulkan mood yang bagus lah. Seperti itu. Tapi kalau kita low budget, ya jangan dipaksakan. Jadi lampu apa aja yang ada di rumah misalkan, atau kita cari ruangan yang ruangannya lebih terang. Oke, di sini saya menggunakan lampu Office Identity 26 cm LED light. Oke, selanjutnya mikrofon. Mikrofon itu juga penting, karena kan kita juga kadang untuk jarak jauh ya, untuk jarak jauh itu tidak terlalu dekat dengan kamera, makanya kita perlu mic untuk mengontrol kualitas audio sehingga maksud dan tujuan video dapat ditangkap jelas oleh penonton. Mikrofon yang saya gunakan adalah Ashley Pro One Wireless. Itu yang saya gunakan. Kelima adalah background video. Bagi yang menggunakan video di dalam ruangan yang hanya memerlukan satu spot saja, kita dapat menggunakan background ya di ruangan kita aja, adanya apa, misalkan ada kursi, ada lukisan misalkan, atau ada lampu-lampu, bunga-bunga. Kita setting aja sedemikian rupa supaya nantinya menarik. Atau kita juga bisa menggunakan
selembar kain yang berwarna-warni, misalkan biru, hijau, hitam, merah, misalkan itu terserah gitu ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan nanti untuk di video saya akan menggunakan green screen saja. Jadi saya tidak perlu memikirkan background saya, jadi hanya hijau saja, jadi hanya kain hijau saja. Nanti yang akan saya potong menggunakan teknik chrome. Jadi nanti hanya saya saja yang ada di video itu. Jadi nanti latar belakangnya bisa kita isi dengan di background yang kita ambil sebelumnya dari foto. Persiapan di atas harus kita lakukan setiap kali ingin membuat video. Hal ini dikarenakan persiapan yang matang tentunya menentukan hasil kualitas video yang menarik dan mudah diterima serta dicerna oleh peserta didik yang akan belajar dari video yang akan kita buat. Mari kita berkreasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak bertemu siswa sebenarnya mempersulit kita untuk menyampaikan pembelajaran ya. Namun dengan video pembelajaran ini kita akan terbantu mengatasi kesulitan siswa untuk menerima penjelasan dari kita. Oke, ternyata membuat perencanaan itu amat penting ya. Dan sebenarnya saya hanya di video ini pertama kali memulai untuk membuat perencanaan. Jadi walaupun di channel saya itu banyak sekali video-video, tapi itu saya bikin tanpa perencanaan. Alhasil ya gitu deh, banyak kata-kata yang belibet atau jeda yang lama sekali dari kata per kata, karena saya harus mikir. Kadang juga harus saya cut, saya ulang dari depan. Dan pada saat membuat perencanaan tertulis ini, saya berusaha untuk berimajinasi terlebih dahulu, sehingga video yang saya hasilkan benar-benar video terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua mentor Satu Sanov, Satu Guru Satu Inovasi di bawah naungan IGI yang sudah membuka wawasan saya lebih luas. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Jumpa kembali nanti bersama saya di video-video berikutnya. Dan jangan lupa, jika terinspirasi dari video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga share sebanyak-banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Oke, ini adalah form yang tertulis. Kalau tadi di video yang sebelumnya adalah form yang saya jabarkan, yang ini adalah form tertulis saya. Yang pertama berisi nama, instansi, kabupaten, kemudian provinsi. Mungkin juga bisa nanti diisi dengan mata pelajaran atau lain-lain. Kemudian yang pertama adalah membuat konsep. Temanya di sini adalah memainkan tangga nada yang berbeda pada alat musik. Peralatan dan aplikasi yang digunakan ada screen recorder bawaan smartphone saya yang satunya, kemudian piano companion, kemudian untuk yang Samsung saya menggunakan easy screen recorder, kemudian ada Pixel Lab, background eraser, kemudian Samsung Galaxy A50s, video emoji, kemudian ORG 2020, kemudian ada Casio CTX 5000, KineMaster, Core Creator. Untuk outline kontennya memainkan lagu Burung Hantu di tangga nada G. Jadi di sini nanti mengingat kembali tangga nada G mayor, kemudian memberikan alasan kenapa harus mempelajari tingkatan tangga nada yang berbeda. Kemudian yang keempat itu adalah lingkaran Queen. Kemudian yang keempat ini ternyata terhapus. Yang keempat itu adalah bagaimana cara untuk merubah lagu Burung Hantu yang pada awalnya ditulis atau partiturnya
menggunakan tangga nada C mayor yang kemudian akan dirubah menjadi G mayor. Dan yang kelima, bagaimanakah memainkan lagu Burung Hantu pada tangga nada G mayor. Ini ada narasi di depan. Sebuah lagu tidak selalu dimulai dari tangga nada C, namun juga dimainkan dengan tangga nada mayor lainnya. Tangga nada mayor terdiri dari 12 tingkatan tangga nada yang ketika dirubah maka tinggi rendahnya nada akan berbeda untuk dinyanyikan. Tangga nada juga menyesuaikan dengan suara penyanyi, karena jika tidak disesuaikan maka akan kesulitan untuk dinyanyikan karena terlalu tinggi ataupun terlalu rendah nada dasar lagunya. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu tangga nada natural, C natural kembali, kemudian mengapa harus mempelajari tangga nada yang berbeda, kemudian apa itu lingkaran Queen, kemudian bagaimana merubah tangga nada Burung Hantu dari C mayor menjadi G mayor, kemudian bagaimana memainkan lagu Burung Hantu pada tangga nada G mayor. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan stock shot, menyiapkan gambar ya, menyiapkan audio ya, merekam video juga ya. Kemudian jumlah scene pengambilan gambar, yang pertama pembukaan dengan green screen. Kemudian nanti saya akan membacakan yang outline 1 tadi, mungkin nanti juga di outline 1 ini bukan hanya saya yang akan berbicara, jadi nanti saya akan mengganti diri saya dengan avatar, jadi itu akan lebih membuat anak-anak tertarik gitu. Kemudian penutup dengan green screen kembali, jadi saya akan menggunakan green screen kembali untuk penutupnya. Jadi saya yang betul-betul real saya hanya akan terlihat pada pembuka dan penutupnya saja. Kemudian untuk kamera saya menggunakan smartphone, mereknya ini Samsung A50s, kemudian kondisi baterai full. Kemudian ada peralatan pendukung, menggunakan lighting tambahan iya, mikrofon juga iya. Juga saya menggunakan tripod. Kemudian untuk video background saya akan menggunakan green screen. Kemudian mungkin kalau wallpapernya mungkin saya akan mengambil wallpaper bawaan atau nanti saya akan cari di internet. Oke, ini secara konsep penulisan ya. Kalau tadi di video itu adalah jadinya ini adalah konsep penulisannya untuk video yang akan saya buat nantinya. Jadi kalau yang tadi di video itu adalah penjabarannya, maka yang ini adalah perencanaan secara tertulis.